warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan pengajian pada malam hari ini, marilah kita membacakan istighfar untuk Nabi dan keluarga Nabi. Semoga pengampunan dosa terhadap beliau kita mendapat sepaatnya di hari kelak. Kita mulai ya. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala rahimakumullah auliya Allah Syekh Muhammad Ibnu Arabi rahimakumullah. Suhudul wahda fil kasra, suhudul kasra fil wahda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita,
agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan yaitu fatwa dari aulia Allah, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Yang tenar di kalangan itu, dia hidup di masa tahun 400 Hijrah, di zaman tabi'in kalau nggak salah itu. Dia mendapatkan ilmu tentang masalah ma'rifatullah ini dari pengetahuan yang diberikan oleh Allah sendiri. Arab tu Robi di Robi, aku mengenal Tuhanku dengan anugerah Tuhanku. Tadi ayat yang kakek bacakan tadi yang berbunyi suhudul wahda bil kasrah, dari yang satu kepada yang banyak menjadi banyak. Suhudul kasrah bil wahda, dari yang banyak menuju yang satu. Siapakah yang satu itu? Siapa itu yang banyak? Marilah kita kaji pada malam hari ini, menjadi tema pengajian kita pada malam hari ini, tentang masalah yaitu jiwa kita. Karena ujung jatuh pengajian ma'rifatullah itu adalah mengaji diri sendiri, ya. Karena diri manusia kalau nggak dikaji dirinya, banyak yang nggak tahu diri, melonjak menjadi dipengaruhi oleh setan. Sesungguhnya yang wahda itu ya dari yang satu itu ada yang namanya Malik di antara arwah-arwah orang-orang dahulu. Itu sukmanya diciptakan oleh Allah menjadi bahan baku, menjadi bahan baku sukma kita semua. Jadi sukma kita semua ini berasal daripada yaitu yang namanya Malik. Kalau jasad kamu dari orang tua kamu, tapi yang melihat, yang mendengar, yang berkata ini bukan dari orang tua, daripada Nur Malik. Maka kita dikumpulkan di sini untuk dikasih nasihat kepada Kek Malik agar kita mengetahui asal usul diri kita, dari mana kita datang, sekarang ada di mana, mau kembali kemana. Kita dikasih tahu oleh Kek Malik, kita datang daripada Nur Malik. Sekarang kita bersama Kek Malik akan kembali kemana? Kembali ke negara Sakaria Sahib, tempat Kek Malik berada di akhirat nanti. Ini nggak masuk akal. Nggak ada ayat yang kuat menerangkan ini kepada orang-orang syariat. Tapi yakin orang-orang ma'rifatullah itu, apa yang ada dalam satu pengetahuan ilmu dari wali-wali Allah itu adalah petunjuk yang baik. Maka andai kata saudara nggak percaya, ya nggak perlu diyakini, nggak perlu diyakini. Tapi suatu saat nanti, ketika saudara meninggalkan badannya, meninggalkan jasadnya, sukmanya keluar daripada jasadnya, akan mengetahui apa yang dikatakan kakek sekarang, keadaannya bagaimana. Disitulah baru kamu tuh menyesal selama-lamanya. Andai kata dulu meyakininya dan aku perbuat syarat-syaratnya, mungkin sekarang aku nggak macam begini. Karena yang kita kaji ini, ya, ma'rifatullah ini, itu jalan pintas para wali-wali Allah kembali kepada Tuhan. Dicontohkan oleh ma'rifatullah itu yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah menghadap Tuhan, menghadap Allah hanya sepertiga malam, yang namanya Mi'raj, ya, sepertiga malam, dari mulai mungkin jam 1 sampai subuh, sampai ke dunia lagi. Masa kita kembali kepada Allah nunggu hari kiamat,
masuk alam barzah, nunggu hari kiamat, baru ada alam mahsyar, baru ada hari mizan. Kelamaan. Kalau jalan itu yang kamu tempuh kembali kepada Allah, untuk apalah kita ngaji? Untuk apa? Percuma kita ngaji kalau itu juga jalan yang kita tempuh. Maka kita ngaji ini untuk menjadi jalan pintas, jalan para wali-wali Allah dan jalan para nabi-nabi. Kembali kepada Allah dengan sekejap mata. Karena doa kita dalam surat Al-Fatihah, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang telah kau berpetunjuk. Siapa yang diberpetunjuk oleh Allah? Yaitu wali-wali Allah. Jadi kita itu mengharapkan petunjuk daripada Allah itu mengikuti jejak para wali-wali Allah, jejak para nabi-nabi, dengan jejaknya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang kita ikuti, ya. Maka Fatihah yang terakhir dikatakan bahasa Arabnya waladolin. Aku bukan laki-laki yang tersesat, kan begitu kan? Jadi yakin nggak yakin, sukma kamu itu berasal daripada sukma Kek Malik. Kalau bahasa umumnya, roh kamu itu bahan bakunya berasal dari rohnya Kek Malik. Itu jutaan manusia, jutaan roh diciptakan oleh Allah dari Kek Malik. Sekarang baru ribuan yang dikumpulkan oleh Allah untuk jumpai, yaitu bapak rohnya. Baru ribuan, masih banyak lagi. Maka kata Nabi Muhammad, belum kamu dikatakan beriman kepada Allah sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Masih banyak saudaramu yang belum jumpa pada asal usul dirinya. Itu tugas kamu mendakwakan agama. Jangan sampai kawan-kawan kalian tersesat memasuki yaitu jalan alam barzah. Ini yang kakek harapkan pada kamu. Maka dakwahlah kamu. Kalau memang itu dari Kek Malik asal usul sukmanya, itu dengan sendirinya datang ke pengajian ini. Kita wajib kita nyangkut, ya. Tapi kalau bukan dari Kek Malik, walaupun anak kandung Kek Malik sendiri, kalau bukan daripada nurnya dia, nurnya Malik, itu nggak akan ikut kepada bapaknya. Siapa contohnya? Yaitu anak Nabi Nuh. Jasadnya dari Nabi Nuh diciptakan oleh Allah, tapi sukmanya dari sempalan nur iblis. Maka nggak mau ikut apa? Nabi Nuh. Jadi itu sukma kamu berasal daripada Nur Malik. Juga kaum perempuan. Kaum perempuan itu kalau orang Jawa dikatakan garwo, belahannya jiwa. Jadi sukma kamu dibelah jadi dua oleh Allah. Yang satu wujud perempuan, yang satu wujud laki-laki. Jadi perempuan itu memang jasadnya dari orang tuanya, orang tua kandungnya, tapi sukmanya itu berasal daripada yaitu suaminya. Jadi yang kita masalahkan ini, ya, kita udah tahu, tapi nggak bisa kembali ke asal mula jadi kita, yaitu ke asal usul kita. Andai kata sukma kamu nggak bisa kembali ke Malik, maka tersesatlah kamu memasuki alam barzah, nunggu hari kiamat jumpai Tuhan. Tapi andai kata kamu masuk dalam sukma Kek Malik, maka selesailah masalahnya itu sampai kepada Tuhannya, ya, sampai kepada Tuhannya. Itu juga kaum perempuan. Kalau sukmanya itu jiwanya itu nggak bisa kembali kepada suaminya, maka tersesatlah, tersesat. Maka di alam semesta ini ada hantu yang namanya kuntilanak. Kuntilanak itu nggak pernah nakuti perempuan. Yang ditakuti, yang sering dijumpai apa? Laki-laki. Kenapa? Karena jiwanya mereka waktu di dunia nggak akur sama suaminya. Ketika meninggal dunia dia itu jadi sukma lemboro di dunia ini. Jadi hantu namanya kuntilanak. Dia nyari suaminya, tapi yang lewat kamu. Bekanya kamu suaminya datangilah kamu sama kuntilanak tadi, kamu lari, dia nyari suaminya, nggak nakuti kamu itu. Dia kecewa, dia menyesal atas perbuatan yang dahulu yang nggak satu jiwa dengan suaminya. Kenapa nggak satu jiwa dengan suaminya? Karena kaum perempuan tadi itu umumnya mencintai harta dunia.
lebih cinta harta dunia dibandingkan suaminya. Maka sebagian besar umat laki-laki dijadikan tuyul oleh kaum perempuan. Sang pencari duit, dapat duit diminta. Kan begitu kan? Jadi hampir 80% kaum wanita itu nggak mencintai kaum laki-laki. Yang dicintai yaitu harta dunia. Karena nenek moyang dia dulu gitu juga, Siti Hawa. Nggak pala kali cinta dengan Nabi Adam. Yang dicintai dia adalah harta, yaitu buah holdi. Lebih cintai. Dan lebih-lebih zaman sekarang ini, jiwa kaum perempuan dan jiwa laki-laki jarang bisa bersatu. Kenapa? Kok nggak bersatu? Karena tergoda oleh teknologi. Diam-diam si kaum perempuan selingkuh jiwanya dengan laki-laki lain. Walaupun jasadnya itu gak jumpa dengan laki-laki lain, tapi jiwanya selingkuh. Dia WA-an dengan orang lain, bukan suaminya. Juga suaminya WA-an dari perempuan lain, bukan istrinya. Sama selingkuh, gak jumpa jiwanya. Jadi kalau di dunia itu gak cinta, gak bisa menyatu. Di sana pun gak jumpa, gak menyatu. Begitu juga kaum laki-laki, kalau gak menyatu jiwanya dengan yang namanya Malik itu, di sana pun gak akan jumpa, gak menyatu. Maka yang dikaji ini masalah jiwa, bukan masalah jasad. Maka banyak orang-orang yang ngaji itu kumpul satu kelompok pengajian, tapi jiwanya entah kemana. Jasadnya ngumpul sama kayak Malik dalam pengajian, tapi jiwanya entah kemana. Ada yang ke bengkelnya, ada yang ke kebunnya, ada yang ke ladangnya, ada yang kemana-mana lah. Ada yang ke istrinya. Macam mana jiwanya gak ke istrinya ya. Ditinggal ngaji si cantik di rumah sendirian, takut diganggu orang. Jasad pengajian, tapi jiwa gak bisa ngaji. Ini membahayakan diri kita. Maka kita dilatihlah jiwanya tadi itu menyatu. Si istri menyatu dengan suami jiwanya, suami menyatu kepada pada walinya jiwanya. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Akan selamat. Ini yang kita penting. Maka Ibnu Arabi mengatakan suhudul wahdah bil kasrah. Dari yang satu menjadi banyak. Suhudul kasrah bil wahdah. Dari yang banyak pulang yang ke satu. Jadi andai kata nggak bisa pulang, kemana kira-kira? Kemana? Coba contoh ini lampu dengan cahayanya. Lampu kira-kira berapa besar? Besarnya berapa senti? Lampu kecil, paling-paling lingkaran 15 cm lingkarannya. Tapi cahaya bisa 100 meter keliling ya cahayanya. Jadi andai kata lampu itu dimatikan pun, cahaya itu lari kemana? Langsung pulang ke lampu kejap mata. Andai kata nggak mau pulang ke lampu, dia lari ke sana, orang pun kenapa? Ada cahaya apa untuk tidak lari ke sana? Andai kata nggak mau pulang ke pangkal dia. Ini cahaya itu entah kemana-mana dia. Aja nabrak pohon kayu, dihantam angin sana cahaya, nggak bisa pulang ke pangkal. Itu juga sukma itu. Andai kata kamu nggak bisa pulang ke pangkal, ke asal usulmu, nanti kamu besok mau ngelemboro. Walaupun amal kamu itu banyak, pahalanya banyak, gendong pahala ngelilingi dunia ini macam mana? Sampai hari kiamat. Bawa pahala, mikul pahala, nyunggi pahala, nyangking pahala, begitu banyak pahalanya, tapi nggak bisa pulang ke Tuhan. Sampai nunggu hari kiamat di dunia ini, ngelilingi dunia. Kira-kira macam mana nasibnya? Sengsara nggak? Sengsara. Maka ma'rifat ini mengaji asal mula dari manusia pulang ke pangkal. Jadi kalau ngaji ma'rifat masih masuk alam bahja, masih jumpai alam maksar, masih jumpai hari mijan, masih kena neraka, baru masuk surga, baru jumpai Tuhan. Tak usah ngaji, tak usah ngaji. Banyak-banyaklah amal yang baik saja. Perbanyak sholat sunnah-sunnahnya, puasa sunnah perbanyak untuk bekal perjalanan jauh, perjalanan panjang. Karena kalau bekalnya itu nggak banyak, ya nanti perjalanan panjang lama sekali perjalanannya, habis bekalnya untuk kehidupan dalam perjalanan.
Tapi hanya sekejap mata, kalau bisa ini malam meninggal dunia, besok pagi jumpai Tuhan, udah ke alam Tuhan. Jangan nunggu hari kiamat lagi. Itu yang kita harapkan. Apa bisa gitu kan? Kira-kira bisa nggak gitu? Ya Pak, kalau udara di balon kita lepaskan, kalau balon dilemparkan kira-kira ke rumah tetangga kita yang banyaknya panjangnya kira-kira 50 meter, berapa menit itu sampai sana dilemparkan? Lama, bisa setengah hari nggak sampai kan? Karena balon ringan sekali. Tapi kita lepaskan udaranya dari balon menyatu pada alam semesta ini, anginnya mengembus ke sana, berapa detik kira-kira sampai? Itulah kira-kira kita itu punya ruh. Kita yang kita tuju itu alam ruh. Kalau kita lama kali sampai sana, bodoh gak kita itu? Kita lepaskan terus kita dari balon badan ini masuk ke alam roh, itu cepat sekali sampai tempat. Tapi kalau melalui badan kita ke sana lama. Kalau kita bawa badan kita ke sana lama sekali. Kalau roh dijumpakan dengan roh menyatu, maka roh kita ini akan meninggalkan badan. Meninggalkan badan, itu jin itu arah itu cepat menangkapnya, merebutnya, dibawa lari ke alam dia. Itulah bermasalah pada kita. Nah kita itu nggak boleh pakai langkah setan. Ya Bani Adam, ala tak butuh sayatin, innahu lakum adu mubin. Apanya kan peringatannya? Hai anak cucu Adam, jangan kamu itu ikut langkah setan. Setannya memberikan pada kamu. Kan begitu. Jadi yang kita ikuti langkah siapa? Langkah wali-wali Allah. Sesuai dengan ayat surat Fatihah. Jadi kita adanya gitu kita. Jadi andai kata di sana di luar sana itu yang mendengarkan ceramah macam gini ini, lalu dia tuh silakan nggak percaya, wah itu sesat, silakan katakan sesat, silakan. Karena nggak ada untung dan rugi bagi mereka sama kita dan mereka. Kita berbuat baik, amalnya untuk kita, paling kita berbuat baik, buruk dosanya untuk kita. Juga mereka begitu juga. Ngapain usir? Tapi kita kan punya keyakinan. Kita bertahun-tahun ngaji makrifat, mempelajari alam semesta ini, mengajari yang jauh dan yang gaib. Semua dikaji, dipelajari. Sehingga jumpalah sesuatu ilmu yang dari Allah, ilmu laduni, ngasih tahu kita tentang masalah, itu jalan pintas kembali kepada Allah. Seperti jalan para wali-wali Allah. Dicontohkan oleh Allah, yaitu pada hambanya, yaitu Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Hanya sepertiga malam bisa jumpa kepada Allah. Masa kita nunggu hari kiamat? Kita ngaku umat Muhammad, menjumpai Allah nunggu hari kiamat. Ya kalau cepat kiamat. Lama kiamatnya nggak cuma macam mana? Kata surat Al-Jum'ah diterangkan di situ, ya, sesungguhnya tidur itu sebagian daripada mati. Mimpi itu sebagian daripada alam akhirat. Jadi ketika kamu tidur, lalu mimpi dikeroyok orang, mau dibunuh, dikejar-kejar, berapa jam kamu tidur? 1 jam tidur, bangun kamu ketakutan, mau dibunuh orang. Itu baru mimpi. Andai kata kamu tidur panjang yang namanya mati, mimpi kamu dikejar-kejar ular, dikeroyok orang, mau dibunuh, kira-kira macam mana? Nggak bangun-bangun sampai hari kiamat. Macam mana? Itu dikatakan siksa alam barza. Jadi ada dua adanya tidur, mimpi yang menyenangkan dan tidur mimpi yang menakutkan. Jadi nanti kamu tidur panjang mimpi apa kira-kira? Udah kamu susun. Nanti kalau aku tidur panjang namanya mati, aku mau mimpi ini ya. Enggak bangun enggak apa-apa gitu kan. Coba dikala kamu tuh tidur, sudah tua, sudah pula tidur mimpi pacaran sama anak gadis cantik. Sudah tua, jelek, tidur mimpi pacarnya sama anak gadis cantik. Kira-kira macam mana? Ketika dia bangun nyesal nggak dia? Wah kok bangun dia ya? Nyesal dia bangun. Katanya mimpi bersama lamanya enak. Kan begitu kan? Tapi kalau tidur mimpi dikejar ular, mau dimakan ular, bangun kita, mak selamat kita. Bersyukur aku bangun.
nggak tahu rupanya mimpi aja menakutkan mimpinya. Dan kalau tidur mimpi pacaran sama anak gadis cantik, sementara kita umurnya udah tua, udah jelek, mak bangun nyesal gitu. Nah dikatakan surga alam barja. Ya kalau dapat itu, dapat surganya. Bisa kamu tuh tidur merancang mimpi, aku nanti tidur mimpinya ini, nggak bisa kan? Yang itu juga alam barja, nggak bisa kita gambar-gambarkan. Maka suruh ngaji ma'rifatullah ini, biar kamu tuh nggak terjebak dalam satu permainan hawa nafsu tadi. Begitu pengertiannya. Terlebih-lebih kaum ibu, ya. Kaum laki-laki itu suaminya itu asal usul jiwanya, belahan jiwanya. Maka kata orang Jawa bilang garwo, sigarane jiwa, dan jiwa belahan. Jadi andekan hal rumah tangga, ibu dan bapak tadi itu saling bertengkar, ngaku yang paling benar, ngaku yang paling baik. Kira-kira salah nggak yang ngaku benar itu? Salah orang belahannya. Andai kata jengkol dibelah dua, sebelah itu apa kira-kira? Ya jengkol juga. Jadi kalau suami sama istri itu belahan jiwa, sebelah, ya sebelahnya apa? Baik apa buruk? Ya kalau buruk semua, kalau baik semua. Itu kata Al-Quran surat Nur. Laki-laki muslim, laki-laki beriman akan aku jumpakan dengan perempuan yang beriman. Laki-laki pendakwah akan aku jumpa dengan perempuan yang pendakwah. Laki-laki musyrik akan aku jumpa dengan perempuanmu musyrik. Nah, begitu kan? Jadi suami dan istri itu nggak ada yang benar di antara keduanya. Jangan saling menyalahkan. Jangan bodoh di melaga sama setan. Saling maafkan. Karena sama-sama salahnya, sama-sama benarnya itu. Namanya belahannya. Buah durian dibelah jadi dua, coba tetap durian juga kan, nggak jadi semangka kan, nggak jadi cepet kan, nggak jadi nangka kira-kira, enggak kan, baunya aja beda gitu. Jadi kalau dalam rumah tangga tadi, kalau udah tahu garwo tadi belahan jiwa sebelahnya itu kalau buruk-buruk semua, kalau baik-baik semua. Jadi jangan gaduh-gaduh lah, jangan apa, udah akur saja. Nanti kalau gaduh satu hari saja, 40 hari rezekinya menjauh. Bukan nggak ada menjauh, cariannya bayar. Kan begitu kira-kira. Itu masalah jiwa. Ini penting bagi kita. Ya. Bukan kakek itu nggak pernah gaduh, waduh pernah kakek gaduh. Tapi kakek sadar, hanya 2 menit. Getan senjata itu akur lagi. Gitu. Nanti kelamaan gaduhnya, wah, jin tengah-tengah ketawa dia, makin besar dia. Kan begitu kira-kira. Ini masalah jiwa. Dan ini penting, jiwa ini kita pelajari karena kita akan memasuki alam jiwa, yaitu alam akhirat, alam roh, kalau bahasa umumnya itu. Karena mereka itu nggak bisa bedakan mana jiwa mana roh. Mereka nggak bisa bedakan. Kalau jiwa itu makhluknya Allah, manusia yang gaib. Kalau dulu sebelum ada badannya namanya jin. Ketika dikasih badan namanya jiwa. Kalau roh itu nggak seumpama apapun, laisa kamislihi, itu yang dari Allah itu roh. Maka manusia itu terbagi 3 bagian. Bagian yang paling halus, paling dalam namanya nyawa ataupun roh. Yang agak kasar namanya sukma ataupun jiwa. Yang paling kasar namanya jasad ataupun badan. Jadi bisa kamu bedakan mana roh mana jiwa. Caranya bagaimana caranya? Caranya kamu tuh tidur. Kamu tidur ataupun mati suri, nanti jasad kamu dengan roh kamu masih nyatu. Masih nyatu. Tapi sukma kamu entah kemana. Tingginya entah kemana. Namanya mimpi kalau tidur. Kalau apa? Kalau koma, mati suri tadi itu yang dikatakan dibawa entah alam kemana. Nanti bangun-bangun dia cerita setelah sadar, aku begini-begini. Ya. Jadi roh dengan badan tadi itu nggak bisa dipisahkan sebelum ajar. Tapi sukma bisa kita pisahkan dari badan kita. Bisa kemana-mana. Bisa ke Amerika sekarang ya bisa sukma kita. Tapi roh tetap dalam badan kita. Maka ada 3 bagian manusia tadi. Roh itu yang dari Allah, kasih umpama apapun, bendanya Allah. Sukma itu bendanya wali, bendanya nabi.
Maka Abu mengatakan anak Abu Arwahi, bukan Abu Ruhi tapi Abu Arwah. Arwah dengan itu sedikit bedanya. Gara-gara paham. Jadi jasad ini dari orang tua, raga namanya, dari bapak kita. Kalau sukma dari wali-wali Allah, kalau nyawa dari itu Tuhan. Itu bisa kita membedakannya. Caranya kalau ingin membedakan mana sukma mana nyawa, tidur kamu. Maka yang Allah panggil, roh itu memanggil jiwa. Ya Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang baik, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Roh menyeru jiwa suruh kembali kepada Tuhan. Jasad gak diseru, jiwa yang diseru. Kalau bahasa kaya nafsu, jiwa-jiwa yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, bukan kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Dua ridho berjumpa, ya. Berjumpa. Kita ridho, wali pun ridho akan jumpa kepada Tuhan, kepada Allah. Itulah gambaran Al-Quran. Jadi ini udah kaji lama, cuma ada yang dengar, ada yang enggak, dan ada yang masuk baru. Jadi kalau kamu betul-betul ingin mempertahankan sukmamu kembali kepada Allah dengan perantaraan wali-walinya, pertahankan syahadatnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, baik dalam terpuruk ekonomi, dalam keadaan sakit, apapun yang terjadi, jangan kamu tinggalkan, yaitu jangan kamu tanggalkan syahadat kamu itu, pertahankan. Karena itu ilmu yang paling tinggi alam dunia dan alam akhirat, ilmu syahadat itu. Gak ada tandingnya. Jadi orang-orang yang gak punya ilmu syahadat akan dicabut oleh malaikat Israil nyawanya. Tapi yang punya ilmu syahadat gak pernah dicabut nyawanya. Kenapa? Karena masalah roh dulu malaikat gak pernah tahu ditaruh di mana oleh Allah. Ya. Yang naruh roh kan Allah sendiri kan. Setelah sempurna kejayaan Adam, maka kutiupkan rohku kepadanya. Jadi malaikat gak ikut-ikut. Kita tahu di mana Allah, malaikat nggak tahu. Tahu-tahu suruh malaikat suruh cabut, suruh ngambil apa rohnya dari badan manusia. Kira-kira macam mana? Andai kata ini contoh, kakek punya benda cincin, kakek taruh di dalam rumah kakek, maka kan lebar kan itu kan, lebar. Tahan di mana? Kakek nyuruh kamu, tolong Pak, ambilkan cincin kakek di rumah. Gak mana di rumah cari habis dalam rumahnya, dibongkari semua, ya, digulingkan semua tempat-tempat apa itu, nyari cincin yang kecil, taruh di mana. Itu juga yang naruh roh itu Allah pada diri manusia, yang suruh nyabut, yang suruh nyari, yang suruh ngambil malaikat Israil. Remek badanmu dibolak-balik, hatinya ditarik sana tarik sini, hatinya, jantungnya, ususnya, ditarik di dalam darah, korek-korek dicari rohnya ada di mana. Megap-megap kamu, melotot-melotot matanya mau mati, kecil-kecil macam-macam. Kenapa? Karena Israel sedang mencari roh kita ditaruh di mana. Ya kalau kita punya ilmu syahadat yang ada saksinya, para wali sampai Nabi Muhammad wasilahnya, nanti malaikat Israel datang nggak boleh cabut nyawa, kita pulang sendiri, hanya dikabari saja, hanya dikabari. Bayangkan bahwa saudara pada hari ini sudah terpanggil oleh Allah. Dan juga ada cahaya syahadat dari Nabi Muhammad kepada kita. Dikabari. Coba kalau kita itu pulang sendiri, sakit enggak? Kalau gigi dicabut bagaimana sakitnya? Sakit. Kalau lepas sendiri enggak, tanpa dicabut, sakit enggak? Enggak sakit. Itu juga roh kita. Kalau kita pulang sendiri enggak sakit. Tapi kalau dicabut oleh Israel, luar biasa sakitnya. Sementara manusia itu lebih tinggi dibandingkan malaikat. Bayangkan kalau sudah kemendan dihukum dengan bawahan, malu kali itu. Seorang jenderal dikatakan
angsip kira-kira gitu malah kan. Jenderal nyuri besi setelah sama angsip ditangkap, kan malu kali itu ya. Masa nyawa kita dicabut oleh Israel. Nah Israel tadi di bawah kita, di bawah manusia derajatnya. Malu gak dengan manusia? Malu sekali, hina sekali. Nah kita jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi oleh hawa nafsu. Kita nggak mau ngaji ma'rifatullah ini. Nanti kita rugi di hari kelak ketika kita meninggalkan badan kita, tersesat kita menjadi sukmong lembur. Lebih-lebih kaum ibu, kakek hanya ngabarkan saja, hanya nasihati. Jangan kamu lebih mencintai hartanya. Cintailah suaminya, sayangilah suaminya, satukan jiwanya, jangan hanya sama harta. Nah jadi sukmong lembur. Kenapa kok ada cincin batu ake itu sakti, ada keris itu sakti? Karena dulunya itu benda itu cintailah yang punya. Benda yang cintailah yang punya meninggal dunia supaya itu masuk ke situ. Andai kata manusia itu mencintai Allah semua, Allah dan Rasulnya kata Al-Quran, nggak ada benda antik di muka bumi, nggak ada. Karena nggak ada yang masuk ke situ. Karena yang masuk jin masih kalah sama manusia derajatnya. Yang masuk malaikat, mereka masih kalah sama manusia derajat. Semua itu diatur oleh manusia alam semesta ini. Baik hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin dan setan itu di bawah kendali manusia semua. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, gambar Tuhan, rahasia Allah. Khalifah di muka bumi, jadi pemimpin alam semesta ini. Manusia itu. Ini jangan sampai kita itu di bawahnya lagi setan, di bawahnya lagi hewan, kan rugi gitu. Maka dengan ngaji sukma ini biar kamu tahu derajat manusia itu amat tinggi. Karena asal usul sukma kamu itu diciptakan oleh Allah, bahan baku daripada wali-wali Allah. Yang menjadi wasilnya Allah, wali-wali Allah. Kalau jasad kamu dari orang tua kamu, kalau roh kamu itu dari Allah yang maha gaib, nggak seumpama apapun. Roh itu di dalamnya angin, di dalamnya hawa. Hawa dalamnya angin. Yang paling kasar angin. Di dalam angin ada hawa, di dalam hawa ada roh. Kalau kita kaji hawa itu macam-macam di situ. Ngaji fisikanya itu macam-macam. Ada roh, di situ ada roh. Maka kalau nggak ada hawa, manusia itu mati. Girone angin, kayu gum susu angin. Kehidupan yang abadi di dalamnya angin itu kalau bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa ngomong kayu gum susu angin. Susu itu tempat. Jadi kita harus betul-betul tahu tentang diri kita sendiri. Dari mana asal usul diri kita mau bolak mana harus tahu. Kalau udah tahu, jangan diingkari, nanti rugi. Kalau kakek itu diikut ya nggak untung, nggak diikut ya nggak rugi. Kakek itu hanya sebagai perantaraan daripada Nabi Muhammad untuk ngabari kamu. Atas perintah orang tuamu yang udah meninggal, kakek suruh mengajari kamu. Diri tadi itu. Karena jasad orang tua, cuma orang tua tersesat. Kalau satu pun anaknya nggak pulang kepada Tuhannya, maka dia numpang, hidup untuk dipakai, mati untuk ditumpang. Inilah pengertiannya. Kira-kira dipahami ya. Ini ngajinya nggak pakai ayat-ayat ini, nggak pakai apa, nggak macam orang-orang itu. Hanya ngaji pengetahuan alam semesta. Sedikit diambil daripada satu ayat-ayat. Tapi yang yakin ya situ, yang nggak yakin ya situ. Bukan urusan kakek itu. Ini tunggu saja. Aku nggak yakin kayak dasarnya firmannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Wah itu sesat. Ya nggak apa-apa sesat. Nanti kalau udah jumpa sana kan, loh. So, gimana kabarnya? Gitu nanti kan. Loh, kamu kemana banyak? Jumpa lagi nanti. Kan nggak mungkin nggak jumpa kita nanti di sana, pasti jumpa. Kenapa? Karena sekarang Allah jumpakan. Dulu waktu di alam roh kita belum ada di dunia, kita sudah jumpa, sudah menyatu. Astumirobikum,
Bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawab kamu? Bala ya Robi Sahidna. Benar, kamu Tuhan, akulah saksinya. Maka timbulnya syahadat sekarang. Sekarang dijumpakan oleh Allah lagi yang kedua kalinya. Nanti yang akan dijumpakan oleh yang ketiga kali. Ada karena kamu ingkari syahadat yang terakhir ini, yang di dunia ini nanti ke itu kakek. Dah, jalan-jalan kamu ke sana. Aku mau kesini sama anggota aku sana sama kawanku. Nanti kamu nangis ya, ikut ya, nggak bisa. Nggak bisa ikut. Kenapa? Loh, dulu kamu ingkar sama aku kok. Mana bisa kamu ikut? Udah kamu ikuti. Itu setan-setan yang sana itu, jin-jin yang kamu ikut ke sana. Nangis lagi. Sekarang nggak percaya nggak apa-apa, nggak masuk akal ini kan. Karena kakak bisa kita macam gini. Kakak alam sana itu macam dunia ini. Nggak mungkin kakek itu yang kakek omongkan kakek nggak tahu. Bisa kamu menceritakan kampung Tumorang yang nggak pernah kamu sana? Nggak bisa. Kalau kakek bisa, kakek orang sana. Bisa kamu menceritakan kamu Manduke kalau nggak mau orang sini? Kalau kamu ya tahu Manduke, gang apa rumahnya berapa tahu, orang kamu orang sini. Kalau kakeknya nggak tahu, seplongo aja. Jadi juga, kamu ke akhir aja kamu pelongo. Kalau kakek ya tahu kayak orang sana yang ada sekarang di sini. Memang kakek itu orang akhirat yang ada kamu sekarang. Sekarang sama kamu. Jadi yang sana itu agar kamu itu mengetahui bagaimana keadaan sana. Biar kamu jangan tersesat nantinya rugi. Rugi sekali gak tersesat. Nah, kakek kumpulkan, kakek nasihati, buat jiwa tersuci, jiwanya disucikan dengan nasihat-nasihat, biar menyatu lagi kita jadi satu. Suhdul kasratul wahda. Dari yang banyak menjadi yang satu. Kan begitu ya. Dulu satu, hanya kakek sendiri diciptakan oleh Allah. Baru menyebar berarti kepada kamu semua jutaan. Sementara yang terkumpul masih ribuan, 10.000 lah, masih banyak lagi saudaramu yang belum kenal dirinya. Nah, tugas kamu itu untuk ngabari kawan-kawanmu. Karena Nabi Muhammad itu mengatakan dalam satu hadisnya, belum dikatakan beriman kepada Allah sebelum mencintai saudaramu, mencintai dirimu sendiri. Kalau dia itu menolak berarti bukan anak kakek, kan begitu aja kan gambar. Ya, kalau dia itu, itu kajian sesat begitu nggak mau dia ngaji, berarti itu bukan nurnya kakek ini. Cari lagi yang nurnya kakek, kakek itu terpelokok dia. Bener itu masih nurnya kakek.